Shalom adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Pagi ini berjumpa dengan Kak Rasta Dan Kak Damai yang akan menemani adik-adik ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Kak Damai. Baiklah adik-adik, sebelum kita berdoa, mari lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pada pagi hari ini Engkau menjaga kami dari malam hari hingga pada pagi hari ini kami boleh ada berkumpul. Itu bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi melainkan karena kasih-Mu yang tak berkesudahan bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah kami bergirang dan terlebih kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan hamba-Mu, supaya kami bisa mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan kami. Inilah setiap doa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian King Kong badannya besar. Namun sebelumnya kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri di tempatnya masing-masing. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi katakan King Kong badannya besar. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan adik-adik. Kita angkat pujian sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Kita angkat pujian ini lagi, katakan Yesus. Lah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya,
Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Baiklah adik-adik, kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Mari siapkan hati kita, pikiran kita, supaya kita fokus dalam menyembah Tuhan ya adik-adik. Mari kita angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari kita ulang pujian kita. Kita angkat pujian kita lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sekali lagi, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Mari sembah Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Raja Tuhan. kami. Kami Haleluya. bersyukur ya Bapa. Kasih-Mu lebih besar dari Terima segala kasih yang Tuhan, Kau Kau besar sungguh baik setiamu. Bapa-Ku. Oh sadu kami Haleluya. sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Baiklah adik-adik, kita akan masuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Namun sebelumnya kita angkat pujian kita, penyertaan-Mu sempurna.
Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Halo, shalom adik-adik, shalom semuanya. Apa kabarnya? Pasti luar biasa kan? Oke, Kak Sofi senang sekali nih bisa cerita firman Tuhan untuk adik-adik semuanya. Udah siap kan? Udah duduk yang rapi, yang manis, kita mau dengar firman Tuhan. Oke, sebelum kita dengar firman, Kak Sofi mau tanya nih dulu. Kita hari ini mau cerita tentang seorang anak yang mendengar suara Tuhan, tapi dia tidak tahu itu suara Tuhan. Ayo, Kak Sofi ulangi nih ya. Ada seorang anak yang dia mendengar suara Tuhan, tapi dia nggak tahu kalau itu suara Tuhan. Siapa dia? Ada yang bisa tebak? Ayo, siapa? Iya, benar, Samuel. Hari ini kakak akan cerita tentang Samuel. Oke, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya bisa lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati Tuhan, firman yang kami dengar biar menjadi pedoman, menjadi pengharapan, menjadi kekuatan, gambaran tentang Engkau dalam hidup kami ya Bapa. Berkati firman Tuhan ini supaya kami bisa mengerti ya Tuhan, supaya kami bisa memahami ya Tuhan apa maunya Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, tadi kan kakak udah bilang nih, kakak mau cerita tentang Samuel. Oke, sebelum kita cerita tentang Samuel, kakak mau tanya nih, siapa yang tahu nama ibu Samuel? Siapa? Itu ada yang angkat tangan. Iya benar, namanya Ibu Hana. Nama bapaknya Samuel siapa? Ayo. Benar, Elkana. Oke. Nama ibu Samuel adalah Hana dan nama bapaknya adalah Elkana. Kita mau cerita dulu nih sebelum Samuel lahir. Ibu Hana dan bapaknya namanya Elkana itu setiap tahunnya mereka selalu pergi ke Bait Allah, yaitu yang berada di Silo. Di sana mereka selalu menyembah dan memuji Tuhan setiap tahunnya. Tetapi ada pergumulan yang besar sekali yang dirasakan oleh Ibu Hana. Tahu nggak apa adik-adik? Tidak bisa mengandung. Jadi saat mereka pergi ke Bait Allah untuk menyembah Tuhan, di situ Ibu Hana berdoa sama Tuhan. Kalau dia pengen punya anak, tuh dia bilang gini nih, Tuhan, aku ingin sekali punya anak.
kalau aku punya anak, Ibu Hana berjanji kalau dia akan mempersembahkan anaknya untuk Tuhan. Oke. Lalu akhirnya tidak lama Tuhan pun menggenapi janjinya kepada Ibu Hana dan Bapak Elkanah. Akhirnya Ibu Hana mengandung. Dia sangat sukacita. Terus dia lupa nggak ya akan janjinya sama Tuhan? Lupa nggak adik-adik? Enggak. Ibu Hana tidak lupa terhadap janjinya kepada Tuhan. Dia kan udah bilang, kalau aku mengandung, melahirkan, aku akan memberikan anakku kepada Tuhan. Aku akan mempersembahkannya kepada Tuhan. Dia tidak lupa akan janjinya. Lalu setelah anaknya berusia sekitar 2-3 tahun, akhirnya Ibu Hana dan Bapak Elkanah membawa, siapa yang tadi namanya? Samuel. Membawa Samuel ke bait Allah. Di bait Allah, mereka mempersembahkan Samuel untuk bersama-sama dengan Imam Eli supaya Imam Eli mengajari, memberitahu Samuel untuk semakin mengenal Allah. Akhirnya Samuel pun tinggal di bait Allah. Oke. Bersama Imam Eli. Akhirnya memuji Tuhan ya, Ibu Hana dan Bapak Elkanah menepati janjinya untuk mempersembahkan Samuel. Akhirnya Samuel pun tinggal di bait Allah, di rumah Tuhan bersama Imam Eli. Lalu, tapi setiap tahunnya Ibu Hana dan Bapak Elkanah datang ke bait Allah karena memang dari dulu sebelum Samuel lahir pun ada Ibu Hana dan Bapak Elkanah selalu datang ke bait Allah dan mereka pun tetap melakukan hal yang sama sekaligus untuk mengunjungi Samuel. Oke, sekarang kita cerita nih bagaimana Samuel tadi mendengar suara Tuhan, tetapi dia tidak tahu kalau itu suara Tuhan. Jadi pada suatu malam, pada saat Samuel lagi tidur nih, dia lagi bobok dia kan udah tinggal di bait Allah. Dia tidur, tiba-tiba pas dia tidur, ada yang manggil, Samuel. Dia pikir, itu kayaknya Imam Eli deh, Bapak Eli yang panggil. Dia langsung lari ke kamarnya Bapak Eli. Bapak Eli lagi tidur nih, Imam Elinya. Lalu dia bangunkan. Ada apa Bapak memanggil saya? Langsung Imam Eli bilang, bukan saya nggak ada manggil. Udah tidur lagi, kata Imam Eli. Akhirnya Samuel tidur lagi kembali. Lagi saat dia tidur, tiba-tiba dia dengar lagi, Samuel. Itu pasti Imam Eli. Bapak Eli yang panggil aku, kata Samuel. Dia lari lagi kejar. Dia bilang, ada apa memanggil aku Bapak? Gitu kan. Akhirnya Imam Eli bilang, bukan aku yang memanggil. Tapi saat dengar suara Tuhan itu, ya udah, bilang gimana? Bilang kalau ya udah, saat kamu mendengar suara Tuhan itu, kamu harus bilang, iya Tuhan, ini aku. Berbicaralah, kan? Jadi nanti adik-adik juga bisa baca Alkitabnya di 1 Samuel ya. Di 1 Samuel 1-3 itu cerita tentang kisah Samuel selengkap-lengkapnya. Jadi kan kakak diceritakan secara garis-garis besarnya supaya adik-adik tahu bagaimana kisah Samuel. Jadi saat Imam Eli sadar kalau itu Tuhan nih yang manggil Samuel nih. Jadi dia bilang sama Samuel, jika dia memanggil kamu kembali, engkau harus berbicara kepadanya. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Akhirnya setelah Imam Eli berkata seperti itu pada Samuel, Samuel kembali lagi. Dia tidur lagi,
Ya, dan dia ingat pesan penting yang disampaikan oleh Imam Eli. Akhirnya waktu Samuel tidur, dia dengar dipanggil lagi, Samuel, Samuel, katanya gitu kan. Akhirnya dia bilang, berbicaralah Tuhan, hamba mendengarkan. Samuel tahu akhirnya bahwa itu suara Tuhan, adik-adik. Jadi dari sini kita mau belajar bahwa adik-adik jangan merasa minder. Kalau aku masih kecil, Kak, belum ngerti, belum ini. Lihat Samuel, di umurnya yang masih kecil, dia sudah mendengar suara Tuhan. Dan dia terus belajar memahami apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Jadi jangan merasa kecil adik-adik, jangan merasa karena masih muda terus takut, terus malu. Jadi supaya kita tahu bahwa Tuhan pun bisa memanggil anak-anak kecil untuk melakukan perkara Tuhan yang besar. Oke, semangat. Terus Tuhan mau berbicara apa lagi tentang cerita Samuel kepada kita? Supaya adik-adik semua mau mengerti dan seturut firman-Nya Tuhan. Jadi saat adik-adik merasa, adik-adik harus merasa kalau, ini kayaknya Tuhan pengen deh aku bisa bantu temanku. Kalau adik-adik merasa kayak tertegun, kayak pengen bantu, jangan langsung, enggak, itu bukan suara Tuhan, itu suara orang lain, suara yang lain, iblis gitu. Jangan, adik-adik harus terus berdoa, memahami benar nggak ya ini suara Tuhan, benar nggak ya Tuhan mau aku lakuin ini. Adik-adik harus belajar berdoa, jangan lagi menganggap karena anak kecil, nggak mungkin Tuhan ngomong sama aku, nggak mungkin nih Tuhan pengen mau ini sama aku. Belajar dari kisah Samuel kecil. Terus apalagi yang pengen disampaikan Tuhan melalui cerita Samuel, supaya kita hidup kudus, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jadi saat kita mendengar panggilan Tuhan itu nanti, bisa sekarang, bisa nanti, bisa adik-adik pas tidur, bisa adik-adik tiba-tiba lagi berdoa dengar suara Tuhan, adik-adik sudah berkenan di hadirat Tuhan ya. Hidup kudus, hidup sesuai dengan apa maunya Tuhan. Oke? Ingat kisah Samuel. Dia mendengar suara Tuhan dan akhirnya dia mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Akhirnya Samuel bertumbuh dewasa, menjadi berkat dan menjadi kesukaan bagi Tuhan Yesus. Tahu nggak? Kakak mau kasih tahu. Tahu nggak lagu tentang Samuel? Ada kan lagu Samuel? Ini nih. Samuel kecil tinggal di rumah Tuhan, dijaga Imam Eli. Nama ibunya Hana, nama bapaknya Elkana. Kelak ia menjadi nabi besar. Oke. Sekian firman Tuhan hari ini, cerita firman Tuhan. Kakak harap adik-adik semua bisa mengerti ya, bisa memahami. Ingat, baca Alkitabnya lagi setelah ini di 1 Samuel 1-3. Jadi adik-adik bisa lebih mengerti lagi bagaimana kisah Samuel. Oke, terima kasih ya adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sampai ketemu di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang kami dengar tentang Samuel. Kiranya biarlah kami menjadi anak-anak yang mau mendengarkan Tuhan dan tahu bahwa itu adalah suara Tuhan dan kami mau berkenan di hadirat Tuhan. Bapa, berkati kami. Walaupun kami kecil, kami masih muda, kami percaya Tuhan mau lakukan perkara yang besar untuk kami. Berkati papa, mama, adik, kakak kami, abang semuanya. Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan, sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Terima kasih adik-adik. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.